Karena sebelum isu ini, yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Robitoh Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara ana, cara dakwah, cara ceramah itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Kedatangan Guru Gembul di acara debat ilmiah yang diadakan oleh Robitoh Alawiyah beberapa hari yang lalu ternyata tidaklah menyelesaikan masalah yang ada, tapi justru mengungkap banyak sekali fakta yang mungkin selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat di negeri ini. Jadi ketika itu Pak Guru Gembul itu menyampaikan banyak hal. Salah satunya adalah terkait tentang Bahar Smith dan Rizik Syihab yang dalam ceramahnya atau dalam kelakuan kesehariannya sangat kontroversi dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga hal itu membuat masyarakat Indonesia menjadi bertanya-tanya, kalau mereka ini mengaku sebagai cucu Nabi, kok kelakuannya seperti itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu menurut Guru Gembul adalah salah satu sebab munculnya polemik nasab ini. Dan kita lihat juga pihak Robitoh Alawiyah kelihatan menerima masukan dari Pak Guru Gembul. Dan dari pihak Robitoh Alawiyah juga mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Guru Gembul. Sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya. Jangankan masyarakat umum, Robitoh Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Robitoh, seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robitoh Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini, yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Robitoh Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, sini narkoba, non Alawi, yang satu narkoba Alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robitoh Alawiyah. Robitoh tidak anti kritik. Dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robitoh pun mengkritik Alawiyin itu sendiri. Tidak sekali, dua kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video, banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robitoh. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robitoh pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robitoh. Jadi intinya pihak Robitoh Alawiyah menurut penjelasan dari perwakilan tersebut mengatakan bahwa Robitoh Alawiyah itu sebenarnya sudah mengkritik pihak-pihak terkait yang disebutkan oleh Pak Guru Gembul. Jadi bisa dikatakan sebenarnya pihak Robitoh Alawiyah sendiri sudah merasa geram dan mungkin bisa dikatakan sudah jenuh juga melihat kelakuan habaib-habaib yang dimaksud oleh Pak Guru Gembul. Tapi kita juga penasaran, bagaimana sih komentar atau pendapat habib-habib yang disebutkan oleh Pak Guru Gembul? Misalnya Rizik Syihab, kemudian Bahar Smith, kemudian Novel Alaidrus. Dan ini ada sebuah video dari Bahar bin Smith menyikapi tentang statement Pak Guru Gembul di Robitoh Alawiyah yang beberapa hari yang lalu sempat viral di media sosial. Ada buah satu keranjang. Banyak buah satu keranjang. Ada satu buah yang dianggap busuk.
maka orang berakal dia hanya akan buang satu buah yang busuk, yang dianggap busuk oleh dia. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang. Jadi kalau memang si gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana, ya dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si gembul. Jadi menurut Bahar bin Smith, jika misalnya orang di Indonesia tidak percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi itu berdasar dari kelakuan Bahar, maka harusnya cara menyelesaikan persoalan itu dengan Bahar saja. Artinya tidak semua Habib dianggap seperti itu. Dan si Bahar tadi juga menganalogikan jika misalnya ada buah yang banyak itu manis kemudian yang satu busuk, ya harusnya yang dibuang itu yang busuk itu, bukan dibuang semuanya. Lah analogi tersebut itu sebenarnya lebih tepat dan lebih pas diterapkan oleh Rabithah Alawiyah. Jadi pihak Rabithah Alawiyah harusnya bisa menyeleksi mana buah yang manis, mana buah yang busuk. Nah kalau ada yang busuk ya mending dibuang saja. Kalau yang manis silahkan dipertahankan. Tapi yang menilai itu adalah pihak Rabithah Alawiyah. Sementara kita orang Indonesia, orang Nusantara dalam menilai hal ini kita pandang semuanya. Ini bukan persoalan buah busuk atau buah manis, Habib baik atau Habib jelek, atau Habib kasar atau Habib halus, bukan persoalan itu. Tapi persoalannya yang namanya habaib tidak tersambung sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Semua itu berdasar kajian kitab nasab, berdasar sejarah maupun berdasar tes DNA. Namun dari sini bisa kita pahami bahwa sebenarnya Bahar bin Smith itu cuma seolah-olah menganggap diri sebagai pahlawan. Artinya jika orang Indonesia atau orang Nusantara benci kepada habaib karena kelakuan si Bahar, lebih baik orang Nusantara itu membenci Bahar saja. Tujuannya untuk menyelamatkan nama baik Rabithah Alawiyah. Sementara pihak Rabithah Alawiyah juga dalam video awal tadi sudah mengatakan bahwa pihaknya sudah menegur pihak-pihak terkait yang selama ini kontroversi. Dan tidak hanya sekali atau dua kali, tapi pihak Rabithah Alawiyah sudah sering kali menegur pihak-pihak tersebut. Tapi ya sayang seribu sayang, ini bukan soal benci, bukan soal suka, bukan soal baik, bukan soal buruk, bukan soal buah manis, bukan soal buah yang busuk. Tapi ini soal dzurriyyah Kanjeng Nabi yang diklaim oleh suatu klan dari Yaman yang bernama Ba'alwi. Dan dalam hal ini kita orang Nusantara, orang Indonesia memandangnya sama saja. Entah itu Habib bersikap sebagaimana yang disebutkan tadi, yang namanya habaib itu memang bukanlah dzurriyyah Nabi.